Wandami Bante. Ya. Mohon Kalyanamita. Mari kita sama-sama membacakan permohonan Pancasila dan Tisarana di bawah bimbingan Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante dutiyampi ahang Bante Tisaranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante tatiyampi ahang Bante tisaranena saha panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante. Yamahang wadami tang wadeda. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana kahanang paripurnang.
Amabante. Anatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccācara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccācara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majja Pamadadhana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapa Madhatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Idam me punyang Idang me punyang asawakaya wahang asawakaya wahang hotu hotu. idam me silang Idang me silang nibbanasa nibbanasa pacayo pacayo hotu. Saranena saha Pancasila Dhammang Sadukang Katwa Pemadena Sampateda. Amadante sadu sadu sadu. Terima kasih, Pan. Baik, Sugihontu buat para samanera seyale, upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Abhidhamma, bab 9 dari kitab Abhidhamma Dasanggaha, ya. Kelas pagi hari ini adalah kelas yang kelima, gitu ya. Jadi di subbagian ini tolong slide-nya ditampilkan. Kita langsung saja masuk ke materi kelas. Ya. Ya, ditahan dulu. Itu yada panatang. Saya ingin Anda mulai akrab dengan terminologi-terminologi yang satu nimita. Nimita itu tanda. Sebenarnya arti dari nimita itu bisa banyak sekali, ya. Tanda pun itu juga bisa berarti tanda apa saja, tidak harus tanda konsentrasi atau objek-objek meditasi kita, tetapi di dalam subbab ini kita memang sedang membicarakan tanda yang sebenarnya ini juga merupakan objek atau subjek objek meditasi, gitu ya. Kemudian istilah cakuna pasanta sacaunudara apada udah tada tam mera ramanang ugaha nimitang, itu Anda juga harus hafalkan. Kemudian istilah bhavana itu artinya cultivation, ya, kayak orang mencangkul gitu, mengolah lahan, mengolah tanah. Maka bawana itu adalah kayak pengolahan batin atau pengembangan batin, biasanya kita terjemahkan menjadi seperti itu, ya. Terjemahan dari teks yang ada di layar itu kira-kira, ya. Akan tetapi ketika tanda tersebut telah dipelajari dengan sempurna, yaitu tanda tadi, nimita tadi, ya, sudah dipelajari dengan sempurna, itu artinya dipelajari melalui pintu batin ketika Anda memejamkan mata dan benar-benar sudah bisa menangkap tanda tersebut untuk jangka waktu yang lama, ya. Kalau di terjemahan di layar itu
telah dipelajari dengan sempurna dengan menggunakan kesadaran, telah tiba dalam jangkauan pintu batin, ya itu ya tadi ada apadam agatang gitu, apadam agatang tiba dalam jangkauan pintu batin seperti seseorang yang sedang melihatnya dengan menggunakan mata. Jadi ya memang seperti itu begitu ya. Jadi meskipun mata Anda tertutup, tetapi mata batin Anda bisa melihat objek atau subjek meditasinya atau nimitta di sini ya, tanda konsentrasi. Pada saat itu objek itu atau objek tersebut juga dinamakan sebagai tanda serupa ya. Bahasa palinya tadi pati bhaga nimitta ya. Dan pengembangan batinnya menjadi terkonsentrasi. Jadi dengan kata lain, kalau Anda bermeditasi dan bisa melihat tanda tersebut melalui pintu batin Anda, maka pada saat itulah Anda terkonsentrasi, itu samadhiyati, itu terkonsentrasi gitu ya, itu pasif gitu ya. Jadi artinya Anda telah mencapai konsentrasi yang benar begitu ya. Nah, akan tetapi ketika tanda tersebut telah dipelajari dengan sempurna dengan menggunakan kesadaran, itu tadi kalimatnya Wibhawinidika menjelaskannya seperti ini. Ketika tanda pendahuluan tersebut ya, tanda pendahuluan itu adalah parikama nimitta ya. Kita sudah belajar 3 macam tanda meditasi atau tanda konsentrasi. Yang pertama adalah parikama nimitta, yang kedua adalah uggaha nimitta, tanda yang harus kita lihat, harus kita pelajari atau pembelajaran gitu. Yang ketiga adalah patibhaga nimitta. Jadi terhadap kalimat tadi, akan tetapi ketika tanda tersebut telah dipelajari dengan sempurna dengan menggunakan kesadaran, di mana objek tersebut telah tiba dalam jangkauan pintu batin, tadi kira-kira seperti itu kan, itu dijelaskan begini oleh Wibhawinidika gitu. Ketika tanda pendahuluan tersebut parikama nimitta telah dipelajari dengan sempurna oleh kesadaran melalui kekuatan pengembangan batin. Jadi secara khusus, makanya saya itu sangat hormat kepada para guru Atthakatha. Menurut saya, di mata saya, para guru kita itu di kitab-kitab komentar itu sangat teliti sekali gitu. Anda jangan membayangkan bahwa mereka hidup di zaman modern ini gitu. Tapi Anda bayangkan bahwa beliau-beliau ini hidup sejak katakanlah di tahun 2500 tahun yang lalu, di mana belum ada tulisan, ya belum ada juga kertas, bolpen, belum ada, semuanya itu benar-benar berdasarkan memori, sehingga pemahaman beliau inilah yang memastikan atau menjamin menurut saya ya ketelitian beliau ketika menulis Atthakatha Dika dan Anudika begitu ya, termasuk dalam penjelasan Wibhawini tadi ya, bahwa tanda meditasi tadi telah dipelajari dengan sempurna oleh siapa? Oleh kesadaran. Melalui apa? Melalui kekuatan pengembangan meditasi, pengembangan batin, melalui meditasi gitu. Itu yang saya anggap sangat teliti di dalam menjelaskannya begitu. Yang berproses secara bertahap seperti itu. Ya, artinya bertahap itu ya dari konsentrasi awal sampai konsentrasi akses, sampai kemudian mungkin apana atau absorpsi gitu. Nah, tadi di kitab Abhidhamma Sanggaha juga ada kalimat telah tiba dalam jangkauan pintu batin ya. Itu artinya penjelasan dari Wibhawinidika untuk yogi atau meditator yang memperhatikan tanda tersebut dengan menutup mata atau dengan pergi ke tempat yang lain, tanda tersebut ya, nimitta tersebut tiba pada jangkauan jawana di pintu batin. Ya, jadi secara spesifik tiba dalam jangkauan jawana di pintu batin, karena sesungguhnya ya memang yang melihat nimitta itu jawana cita ya. Yang maksud saya ketika seseorang benar-benar mengobservasi nimitta terus menerus itu adalah jawana cita ya. Nah, yang ada di pintu batin ya, setelah gitu kata Wibhawini, setelah menjadi persis mirip dengan cakram kasina aslinya, dalam hal objek aslinya adalah kasina gitu ya. Jadi benar-benar melihat wujud
cakram kasina yang asli dengan menutup atau memejamkan mata. Kemudian penjelasan untuk samadhiyati atau terkonsentrasi adalah seperti ini. Jadi terkonsentrasi melalui pencapaian jana atau kalau Wibawa ini menggunakan istilahnya itu kemanunggalan yang istimewa gitu. Wisesa cita saeka gata. Kira mungkin seperti itu kalimatnya ya. Nah, next slide tolong ditampilkan. Saya akan lihat itu ada apa lagi yang perlu Anda hafalkan. Itu ugaha nimita, itu Anda hafalkan. Pari kama samadhi ya. Bhavana sudah tak pati bagang watu dhamma panyati, itu ada panyati lagi itu. Panyati sangkatang itu sebutan untuk panyati konsep itu. Bhavana maya aramanang, itu objek yang dibuat melalui bhavana. Citte sanisana samita datang. Pati baga nimitang ya, sudah. Itu istilahnya Anda sudah kenal. Sekarang terjemahannya tolong ditampilkan. Jadi itu terjemahannya. Selanjutnya atau lebih jauh lagi bagi seorang yogi atau meditator yang telah terkonsentrasi seperti itu tadi, yang sudah melihat pati baga nimita itu ya, yang setelah itu terlibat di dalam pengembangan batin bhavana melalui konsentrasi pendahuluan, yaitu pari kama samadhi ya, di dalam tanda serupa tersebut. Jadi ketika tanda serupa atau pati baga nimita itu muncul, pada awalnya seseorang belum mencapai jana, dia baru saja akan mengembangkan konsentrasinya juga ya. Maka di tahapan awal itu disebut sebagai konsentrasi pendahuluan. Ketika tanda serupa tersebut telah terbebas dari objek yang sebenarnya yang disebut sebagai konsep dan yang merupakan objek yang dicapai melalui pengembangan batin dan menjadi mapan dan stabil di dalam kesadaran, itu artinya gini, telah terbebas dari objek yang sebenarnya. Jadi biasanya objeknya akan berubah menjadi semakin jernih, menjadi semakin terang, cahayanya menjadi semakin cemerlang begitu ya. Warnanya pun menjadi tidak menjadi warna biru seperti wujud aslinya, katakanlah yang masih kusam atau birunya tidak sempurna begitu. Semakin konsentrasi itu berkembang, batin itu terkonsentrasi, semakin batin itu terkonsentrasi, maka bahkan warna-warna tersebut tadi pun menjadi semakin cemerlang. Begitu ya, itu yang dikatakan telah terbebas dari objek yang sebenarnya, menjadi mapan dan stabil di dalam kesadaran. Artinya nimitanya itu pati baga nimitanya menjadi stabil ya, tidak bergerak lagi, benar-benar diam, sehingga pada satu saat kesadaran benar-benar seolah-olah terserap ke dalam nimita tersebut ya. Next slide. Pada saat itulah tanda serupa tersebut disebut sebagai telah muncul dengan sempurna. Ya, jadi tanda serupa pun juga levelnya berbeda-beda. Ada yang masih berada dalam tahapan awal yang hanya menghasilkan konsentrasi pendahuluan, ada yang sudah berkembang dan terbebas dari wujud aslinya. Ya, itu yang disebut sebagai tanda serupa atau pati baga nimita yang telah muncul dengan sempurna gitu, muncul di pintu batin. Nah, itu semua adalah konsep panyati ya, bukan realitas hakiki, bukan paramata dhamma. Ya, itulah mengapa meditasi samatha tidak bisa menghasilkan magga dan phala, tidak bisa mencerahkan karena objeknya adalah konsep. Demikian juga sama ketika seseorang berwipasana, selama objeknya itu konsep, yaitu ya mirip saja dia sedang bermeditasi samatha karena objeknya konsep. Wipasana objeknya bukan konsep. Wipasana objeknya adalah nama dan rupa ya, nama dan rupa, bukan konsep nama dan bukan konsep rupa. Itu berbeda ya, berbeda. Ya. Kemudian penjelasannya begini, dengan kekuatan kesadaran yang telah terkonsentrasi, seorang individu pun juga telah terkonsentrasi. Itu hanya kata-kata. Sebenarnya ketika dikatakan ada seorang biku yang mencapai jana gitu misalkan begitu ya, atau seorang biku yang terkonsentrasi, itu sesungguhnya yang terkonsentrasi adalah citanya, kesadarannya ya, melalui faktor mental ekagata yang sudah berkembang sempurna atau maksimal gitu ya. Jadi
Saya ulangi, dengan kekuatan kesadaran yang telah terkonsentrasi, seorang individu pun juga telah terkonsentrasi gitu. Itu hanya pemakaian kalimat atau bahasanya saja ya. Demikianlah kalimat selanjutnya bagi yogi yang telah terkonsentrasi seperti itu dikatakan. Artinya ini klarifikasi dari Wibawinidika bahwa yang terkonsentrasi bukan yoginya, tetapi citanya atau kesadarannya gitu. Nah, tadi ada kalimat di Abhidhamma Sanggaha tentang tanda serupa tersebut gitu ya, adalah tanda yang mirip dengan tanda pemelajaran atau ugaha nimita ya. Itulah mengapa disebut sebagai tanda serupa gitu ya. Walaupun demikian, tanda serupa adalah jauh lebih bersih dan murni dari tanda pemelajaran. Jadi Paticca nimita jauh lebih bersih dan jauh lebih murni dibandingkan ugaha nimita. Bersih itu ya bersih. Ketika Anda mengamati objek meditasinya, katakanlah cakram kasina berwarna kuning, katakanlah, mungkin ketika Anda membuat cakram kasinanya itu ada lecet di kanan, di kiri, di atas, di bawah, atau ada noda-noda kotoran apapun gitu yang berwarna berbeda, misalkan coklat atau hitam gitu ya, baik itu berbentuk garis atau bulatan begitu. Jadi intinya cakram nimitanya itu ada cacat-cacat seperti itu gitu. Tetapi ketika cakram nimita itu sudah menjadi paticca nimita yang sudah menjadi objek akses konsentrasi dan objek apana samadhi ya, absorpsi, konsentrasi absorpsi, maka tanda atau cacat-cacat tadi hilang. Ya, cacat-cacat tadi hilang gitu. Bahkan ketika mungkin Anda sudah mencapai konsentrasi seperti itu, ketika Anda sedang mengembangkan metta dengan memanggil wajah Anda sendiri, maka Anda pun mungkin juga akan terpukau kalau Anda tidak menerapkan perhatian penuh yang sempurna atau keseimbangan batinnya belum sempurna, Anda pun akan terpukau ketika melihat wajah Anda sendiri gitu ya. Betapa wajah yang Anda lihat itu sangat bersih, sangat bersinar. Kalau Anda laki-laki, Anda merasa wajah Anda itu lebih ganteng dari aslinya gitu. Demikian pula yang perempuan akan melihat lebih cantik dari aslinya, ya seperti itu. Itu efek dari konsentrasi yang sudah berkembang ya. Semakin dia berkembang, efeknya bisa seperti itu gitu ya. Nah, ketika tanda serupa itu telah terbebas dari objek yang sebenarnya, artinya telah terbebas dari, kalau di dalam jana arupa wacara jana yang kedua dan ketiga, ya telah terbebas dari paramata dhamma, yaitu realitas yang hakiki gitu ya, atau telah terbebas dari objek yang sebenarnya yang penuh cacat di dalam kasinanya yang ada di dalam cakram kasinanya begitu ya. Jadi ini juga salah satu yang sangat mengagumkan betapa telitinya guru-guru kita itu, guru Atthakata dan Dika itu ya. Bahkan ketika menjelaskan ini pun beliau mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu kesadaran arupa jana yang kedua dan keempat gitu ya, yang sudah terbebas dari paramata dhammanya ya. Ini pelajaran bab 1 ya, sudah melampaui paramata dhamma gitu. Tadi ada kalimat mapan ya, mapan established gitu, terkonsentrasi dengan sempurna begitu ya. Saya pernah membaca dan pernah mendengar gitu, tapi ini dari guru meditasi asing gitu, luar negeri, yang tidak setuju dengan istilah terkonsentrasi gitu. Beliau lebih setuju istilah letting go off gitu ya. Tetapi saya rasa itu hanyalah perdebatan masalah kata saja ya. Karena memang sesungguhnya faktanya juga batin itu terkonsentrasi. Artinya seolah-olah memang berkumpul, mingle, bercampur menjadi satu gitu ya. Saya rasa jadi menurut saya istilah terkonsentrasi pun masih benar begitu. Tidak perlu diganti dengan letting go dan lain sebagainya gitu ya. Next slide. 31. Yaitu lihat tuh ada istilah kama wacara samadhi sangkata. Sangkata itu sebutan atau yang disebut gitu.
atau merupakan istilah untuk itu. Kama wacara samadhi, konsentrasi lingkup indriawi. Upacara bawana Anda sudah tahu, mari kita lihat terjemahannya. Sejak dari sana artinya ketika Patibhaga Nimitta itu sudah muncul dan sebelum yoginya itu mencapai jhana. Tolong next slide ditampilkan. Oh, nggak ada ya? Maaf. Oke, ini terjemahannya begini. Sejak dari sana, tato atau kemudian gitu. Artinya, tapi karena saya lihat konteksnya lebih bagus diterjemahkan tato itu sejak dari sana. Artinya sejak dari Patibhaga Nimitta yang sudah meninggalkan wujud aslinya tadi, ya, maka pengembangan akses yang disebut sebagai konsentrasi lingkup indriawi yang telah meninggalkan rintangan-rintangan telah dihasilkan. Jadi urutannya seperti itu. Ketika Patibhaga Nimitta sudah meninggalkan wujud aslinya tadi, ya, menjadi semakin terang, jernih, bebas dari kotoran, ya, maka pada saat itu kesadarannya belum kesadaran jhana, ya. Meskipun dia sudah dikatakan mencapai upacara samadhi, konsentrasi akses, tetapi yang mengamati Patibhaga Nimittanya itu adalah kama wacara cita, ya, bisa maha kusala, bisa maha kiriya kalau seorang arahat yang bermeditasi kan, ya. Jadi yang mengamati adalah kama wacara cita, maha kusala atau maha kiriya begitu. Meskipun dia disebut sebagai konsentrasi akses, ya. Nah, itu cirinya juga begitu itu pari panta wipahina, itu bahasa Pali. Pari panta wipahina itu telah meninggalkan rintangan-rintangan yang telah dihasilkan itu. Jadi itu cirinya. Ketika Anda mencapai konsentrasi akses, Anda akan terasa sekali karena rintangan batin benar-benar subsides, ya, lumpuh begitu, ya. Dan batin Anda mengalami kualitas batin yang sangat-sangat berbeda dengan kualitas batin keseharian Anda. Tapi ingat juga meskipun ini adalah konsentrasi akses, kitab komentar seperti Wisudhimaga mengatakan ini pun juga sudah termasuk sebagai konsentrasi yang benar, ya, yaitu sama samadhi gitu. Nah, sejak dari sana tadi ada kalimat tato begitu, artinya sejak dari kemunculan tanda serupa tadi, ya, itu dari Wibhawiniddhika. Next slide, poin 32. Ya, tato parang tamewa Patibhaga Nimitta upacara samadhi sama sewantasa rupa wacara padama janam mapeti. Jadi dia mulai mencapai rupa wacara jana yang pertama gitu. Rupa wacara padama jana Padama janang apeti gitu, ya. Jadi sejak dari sana atau setelah itu, ya, ketika objeknya sudah seperti itu tadi, ya, bagi yogi yang berlatih pada tanda serupa atau Patibhaga Nimitta itu juga dengan menggunakan upacara samadhinya, konsentrasi akses, ya, yaitu mahakusala cita atau mahakiriya cita, dia mengarahkannya pada absorpsi meditatif lingkup materi halus yang pertama. Jadi dari konsentrasi akses, apabila yogi tersebut terus-menerus mengamati Patibhaga Nimitta tadi, maka dia dikatakan sedang mengarahkan kesadarannya pada absorpsi meditatif lingkup materi halus yang pertama. Ketika absorpsi meditatif atau jhana lingkup materi halus yang pertama muncul, pada saat itu yang muncul adalah sesungguhnya adalah kesadaran rupa wacara jhana yang pertama, yang kusala atau yang kiriya bagi arahat, ya. Saya harap Anda masih ingat kesadarannya namanya apa gitu ya. Vitaka wicara piti suke kagata sahitang padama jana citang, kan gitu kan ya, pelajaran di bab 1 dulu, ya. Jadi kesadaran kesadaran jana yang pertama atau absorpsi meditatif yang pertama, sahitang yang disertai dengan vitaka wicara piti suka ekagata gitu, ya. Jadi sudah bukan kamawacara cita lagi, bukan mahakusala atau mahakiriya lagi, ya. Next slide. Tato parang tamewa padama janang awajanang. Jadi setelah dia mengarahkan ke padama janang sama pasitang aditanang wudanang baca wekana jati. Nah, ini Anda diajarkan imahi pancahi wasitahi, itu Anda harus hafalkan itu.
Pancahi wasitahi itu pancahi mungkin bisa dikasih tanda cursor ya, itu dihafalkan, itu bagus. Atau cukup hi-nya diilangi, panca wasita, yaitu 5 penguasaan. Jadi setiap kali Anda mencapai jana yang keberapapun, Anda sebelum diizinkan untuk melatih jana yang lebih tinggi, Anda akan diajarkan oleh guru untuk melatih panca wasita, itu panca hi wasita, hi-nya diilangi, panca wasita, 5 penguasaan. Kemudian itu istilah terminologi yang saya rasa wajib untuk dihafalkan ya bagi guru khususnya, panca wasita. Wasi butang itu adalah seseorang yang ahli gitu ya. Dia sudah menjadi ahli, sudah menjadi empu gitu. Witaka di kamolari kanang pahanaya wicara di sukuma kamang dutia jana yatama. Jadi dia setelah mencapai jana pertama, dia mengarahkan ke jana yang kedua. Mari kita lihat terjemahannya, sudah saya berikan saya rasa ya. Atau belum? Nah, ya itu. Setelah menjadi empu tadi wasita buta itu saya sebutkan ininya ya. Empu itu kalau Anda lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi selalu pesan saya seperti itu, kalau Anda menemukan kata bahasa Indonesia yang menurut Anda aneh, maka Anda saya sarankan untuk cek ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena semakin kesini semakin saya mencoba untuk memanfaatkan atau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada tersedia online gitu. Jadi setelah menjadi wasita, setelah menjadi wasi sebenarnya ya, menjadi empu gitu ya, seorang yang sangat ahli dalam jana, dengan melalui 5 keahlian atau 5 penguasaan wasita, itu lihat 5-nya panca, berarti kalau Anda mau tambahkan jadi panca wasita berikut ini. 1, awajana. Ya, kita udah pernah bertemu dengan kata awajana ya, yaitu panca dwara wajana, manodwara awajana, gitu kan? Kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin, mengarahkan ke pintu panca indera. Nah, di sini kata bendanya awajana, itu pengarahan ya. Kemudian yang kedua sama pajana, kata benda lagi, yaitu pemasukan, proses memasuki jana gitu. Kemudian ketiga adidhana, yaitu penetapan, nanti akan saya jelaskan. Yang keempat adalah wudhana, pemunculan, muncul dari jana atau bangkit dari jana, keluar dari jana. 5 adalah penelaahan, pacawekana, yaitu menelaah faktor-faktor jana. Inilah 5 wasita atau panca wasita atau 5 penguasaan, yaitu saya ulangi lagi bahasa Palinya itu kata benda semua. Awajana, sama pajana, adidhana, wudhana, pacawekana, gitu ya. Nah, next slide. Setelah meninggalkan faktor jana yang kasar yang dimulai dengan witaka, itulah memang seperti itu. Ketika Anda baru mencapai konsentrasi akses misalkan, mungkin Anda sudah merasakan kesadaran Anda halus, witaka Anda pun juga terasa halus gitu. Tetapi itu pun akan menjadi terasa kasar ketika yogi masuk ke dalam absorpsi atau jana gitu ya, yang konsentrasi akses tadi terasa kasar. Bahkan ketika dia memasuki jana pertama yang tadinya dia rasakan sebagai kesadarannya sudah lembut, itu pun akan terasa menjadi kasar ketika kesadarannya makin berkembang dan dia hendak masuk ke dalam jana yang kedua. Dan dia merasakan ketika hendak masuk ke dalam jana yang kedua, witaka dan wicaranya itu terasa kasar karena terus-menerus seperti bergerak terus ke arah objeknya, ada pergerakan terus ke arah objeknya. Itulah mengapa biasanya yogi secara alamiah dia akan melembutkan batinnya sendiri, dan ketika kelembutan batin itu tercapai maka sesungguhnya itu adalah kejadiannya witaka atau juga disertai dengan wicaranya tanggal, itu tidak muncul lagi. Nah, seperti terjemahan di Abhidhamma Sanggaha di layar, setelah meninggalkan faktor jana yang kasar yang dimulai dengan witaka. Ya, jadi faktor jana witaka, wicara, piti, suka, ekagata itu berangkat dari yang kasar ke yang lembut. Itu ya. Jadi witaka adalah yang paling kasar di antara 5 faktor jana.
Dan setelah kebangkitan faktor jana yang lembut yang dimulai dengan wicara, ya ingat kita sedang belajar Abhidhamma, jadi ini memakai struktur pencapaian jana dari sudut pandang Abhidhamma. Makanya jana yang kedua itu ya hanya meninggalkan cetasika witaka saja. Tapi kalau di Sutanta, jana yang kedua itu meninggalkan witaka dan wicara gitu ya. Nah, yogi yang berjuang keras mengarahkannya pada jana yang kedua dan seterusnya secara berurutan ya. Dan seterusnya secara berurutan itu artinya setelah dia mencapai jana yang kedua, dia akan melakukan hal yang sama, meninggalkan faktor mental atau faktor jana yang kasar untuk mencapai jana yang lebih tinggi gitu ya. Nah, penjelasan dari Wibhawinidika seperti ini. Mungkin saya sudah sampaikan di slide-nya juga kali, next slide. Ya, karena saya anggap penting maka saya tampilkan dan untuk Anda arsip begitu ya. Awajana wasita itu penguasaan di dalam pengarahan itu adalah kemampuan seorang yogi untuk mengarahkan batin atau perhatiannya ke faktor-faktor jana secara berurutan yang tanpa jeda dengan kemunculan pengarahan di setiap objek yang berkenaan dengan 5 faktor jana dengan tidak lebih dari 4 atau 5 jawana dan beberapa bawangga. Itu lihat betapa detailnya ya penjelasan dari kitab-kitab kita. Itulah mengapa di kelas Pariyati Sasana minggu lalu saya mengatakan kan bagaimana bahan perenungan, bagaimana seandainya seumur hidup yang Anda pelajari ternyata bukan ajaran Buddha yang sesuai kitab, rugi kan? Ya ini salah satu contohnya. Kalau kita belajar kitab, itu kita mendapatkan informasi yang benar-benar bagus, bisa dipercaya ya. Kalau itu informasinya dari Bante Keminda, itu bisa jadi salah gitu ya. Apalagi kalau Bante Keminda nggak pernah sekolah misalkan ya, kemungkinan salahnya besar ya. Nah, lihat itu yang awajana wasita. Penguasaan di dalam pengarahan itu adalah kemampuan untuk mengarahkan itu tadi ya dengan tidak lebih dari 4 atau 5 jawana dan beberapa bawangga gitu ya. Dan itu sangat cepat sekali. Berarti jadi seolah-olah seperti otomatis yogi itu bisa menelaah mengarahkan ke faktor-faktor jananya. Yang kedua, sama pajana wasita atau penguasaan di dalam pemasukan. Pemasukan itu proses memasuki jananya gitu. Itu adalah kemampuan seorang yogi untuk memasuki jana tanpa antara, tanpa jeda dengan awajana. Jadi begitu awajana muncul langsung dia di jawananya mencapai jana. Sudah tidak lagi sempat menjadi jawananya itu adalah mahakusala atau mahakiriya. Ya begitu awajana muncul langsung rupa wacara jana gitu di jawananya tanpa antara dengan keinginan untuk memasuki jana. Jadi itu penjelasan konvensionalnya gitu ya. Jadi begitu dia mempunyai keinginan untuk masuk ke dalam jana langsung seolah-olah langsung dia masuk ke dalam jana. Tetapi kita sudah mempelajari proses kognitif kan. Jadi sesungguhnya keinginan dan memasuki jana terjadi dalam momen yang berbeda meskipun itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat sekali sehingga mereka yang mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Abhidhamma merasa seolah-olah seperti seketika begitu dia berpikir saat itu juga dia masuk begitu ya. Dan dijelaskan lagi itu dengan tidak lebih dari beberapa bawangga, artinya proses kognitif absorpsinya itu tidak disela oleh terlalu banyak bawangga gitu ya. Ya, semakin konsentrasinya stabil, semakin bawangganya itu sedikit yang muncul dan kalau dia sudah sempurna pencapaian jananya maka bawangganya tidak muncul. Rupa wacara jananya, kesadaran jananya akan muncul secara terus-menerus tanpa disela atau di-interrupted oleh bawangga cita. Ya, nah kemudian yang ketiga. Adidhana wasita, penguasaan di dalam penetapan adalah kecakapan seorang yogi untuk melindungi jana dia yang sudah dicapai dari kejatuhan di dalam bawangga. Ya, jadi kecakapan seorang yogi untuk melindungi jananya supaya kesadaran jananya tidak jatuh dalam bawangga, artinya kesadaran jananya terinterupsi
sehingga akhirnya rangkaian arus kesadaran bawangganya yang muncul. Ya, kalau rangkaian arus kesadaran bawangganya muncul, kalau kemudian biasanya akan ketika konsentrasinya sudah kembali lagi, maka dimulai lagi dengan awajana cita, yaitu manodwara wajana cita, kemudian proses kognitif pencapaian jana akan muncul kembali. Kira-kira begitu ya. Atau ini adalah kemampuan untuk mempertahankan jana untuk waktu seperti yang telah ditetapkan dengan memecahkan kekuatan bawangga seperti sebuah bendungan yang memecah banjir di sebuah sungai yang berarus deras ya. For your information, di Myanmar biasanya guru-guru bahkan bisa, kalau Anda sudah berkembang meditasi Anda, guru-guru bahkan bisa memberikan instruksi kepada Anda, katakanlah gitu ya. Anda bermeditasi dari jam 9 gitu, Anda mungkin akan diinstruksikan oleh guru Anda buat adidana ya sampai ke menitnya begitu. Misalkan Anda akan bangkit dari pencapaian Anda pada jam 10 lebih 6 menit begitu. Itu ya. Nah, kemudian guru akan bertanya berhasil atau tidak, bahkan sampai sedetil itu, gitu ya. Breakdownnya itu sampai seperti itu, gitu. Ya, saya lanjutkan yang ada di layar. Jadi itu perumpamaannya bagus. Dia mempertahankan jana untuk waktu seperti yang telah ditetapkan. Artinya ditetapkan itu oleh Anda sendiri. Jadi ketika Anda sudah menjadi ahli di dalam jana, Anda akan menetapkan, saya akan berada di dalam pencapaian selama 1 jam, 2 jam begitu. Dan itu akan secara otomatis sesuai dengan apa yang Anda tetapkan. Ketika waktunya itu berakhir, kesadarannya akan kembali lagi ke Mahakusala atau Mahakirya untuk arahat, begitu ya. Dengan memecahkan kekuatan bawangga, artinya bawangganya benar-benar kayak dibendung supaya tidak mengalir lagi seolah-olah seperti itu, gitu. Ya, sehingga yang muncul adalah proses kognitif pencapaian jana, hanya kesadaran jana terus gitu ya. Kesadaran bawangganya seolah-olah seperti dibendung gitu ya. Maka diberi perumpamaan seperti sebuah bendungan yang memecah banjir di sebuah sungai yang berarus deras ya. Jadi bendungannya apa ya? Bendungannya kesadaran jananya itu tadi. Ya, dia benar-benar seolah-olah menghalangi arus kesadaran bawangga yang mengalir deras seperti arus sungai yang sangat deras tadi, dihalangi sehingga tidak bisa muncul. Itu maknanya gitu. Yang keempat, wudhana wasita adalah penguasaan di dalam pemunculan, artinya bangkit dari jana, adalah kemampuan untuk muncul atau bangkit dari jana dengan tidak melampaui waktu yang telah Anda tetapkan gitu ya. Telah ditetapkan itu ditetapkan oleh si yang bersangkutan, oleh yogi yang bersangkutan begitu ya. Jadi kalau dia ingin bangkit seperti tadi misalkan jam 10 lebih 6 menit, maka persis ketika jam 10 lebih 6 menit dia akan bangkit. Gitu dari meditasinya gitu. Atau alternatifnya, penguasaan di dalam penetapan atau adidana adalah kemampuan untuk mempertahankan jana dengan tidak memberikan kesempatan untuk pergi jauh melampaui waktu yang ditetapkan. Artinya tidak memberikan kesempatan kesadaran jananya itu mengalir melebihi waktu yang ditetapkan. Katakanlah tadi jam 10 lebih 6 menit katakanlah tadi ya. Jadi seperti itu, itulah adidana wasita. Kemudian penguasaan di dalam pemunculan atau wudhana wasita masih nomor 4 yaitu adalah kemampuan untuk bangkit dari jana persis pada waktu yang tepat dengan tidak bangkit di dalam waktu atau sebelum waktu yang telah ditentukan. Jadi begitu penjelasannya, bangkit persis pada waktu yang tepat. Gitu ya, dan tidak bangkit sebelum waktu yang ditentukan gitu. Guru akan bertanya ketika Anda diinterview, guru akan bertanya bagaimana latihannya, misalkan begitu ya, sudah berhasil belum gitu. Kalau Anda menjawab katakanlah Anda menentukan jam 10 lebih 6 menit, tetapi jam 10 lebih 4 menit atau lebih 5 menit Anda bangkit, maka guru akan mengatakan itu masih belum sempurna.
Ya, jadi Anda harus benar-benar bangkit seperti jam yang sudah ditentukan gitu. Makanya para yogi yang sudah mulai berlatih seperti itu, dia mulai sibuk teman-temannya biasanya suka ini atau dia meminjam teman jam-jam yang digital itu. Ya, dan jam-jam digital gitu. Guru juga akan bertanya siapakah ada jam seperti itu misalkan. Biasanya di ruang meditasi juga ada jamnya gitu ya. Tapi biasanya jam-jam yang pakai jarum itu gitu ya. Nah, itu penjelasan untuk Uddhana Wasita gitu ya. Selanjutnya penguasaan di dalam penelaahan, ini harusnya yang kelima, nomor 5-nya saya kelupaan ya. Adalah disempurnakan hanya oleh penguasaan di dalam pengarahan. Nah, itu menarik ya. Jadi ketika seorang yogi sedang menelaah itu, maka sebenarnya kemampuan itu disempurnakan oleh awajana wasita, ya, kemampuan dia untuk mengarahkan ke dalam faktor-faktor jananya gitu, mengarahkan perhatian ke faktor-faktor jananya. Oleh karena jawana yang tanpa antara dengan awajana, yang tidak lain disebut sebagai jawana penelaahan, atau itu bahasa palinya pacawekana jawanani, jawanani plural. Jadi seperti itu, jawana penelaahan itu persis muncul setelah manodwara wajana cita. Ya, seperti itu ya. Kemudian setelah meninggalkan faktor yang kasar tadi di Abhidhamma Sanggaha ada kalimat seperti itu kan. Setelah meninggalkan faktor jana yang kasar, artinya dengan tiadanya kemunculan faktor-faktor jana yang kasar, sesungguhnya seperti itu saja ya. Dengan cara melembutkan kesadaran Anda, terus menjaga supaya kestabilan pengamatan terhadap objek itu menjadi semakin stabil, kokoh, mapan dan lembut, maka pada saat itu secara otomatis faktor jana yang kasar akan tidak muncul gitu ya. Yang dimulai yang kasar itu dari vitaka dan seterusnya gitu ya. Penanggalan atau meninggalkan faktor jananya terjadi di momen kapan? Terjadinya di momen jana ya, melalui kemunculan jana yang kedua dan seterusnya. Jadi artinya ketika jana yang kedua sudah muncul, itu artinya witakanya sudah ditinggalkan gitu ya. Selanjutnya next slide. Ya, Icewang Padawi Kasina, itu Anda ketemu lagi 2 Wisati 22 Kamadanesu Padi Baga Nimita Upalabati, ya, istilahnya Anda sudah ketemu itu semua. Jadi demikianlah tanda serupa didapatkan di dalam 22 subjek meditasi, di dalam kasina tanah dan lain-lain. Next slide. Awase sesu pana gitu. Lebih jauh lagi tanpa batasan atau apa namanya ya, eksis di dalam konsep-konsep tentang makhluk ya. Sata panyati itu bahasa palinya, konsep-konsep tentang makhluk ya. Anda ingat meta karuna mudita upeka itu objeknya adalah konsep tentang makhluk ya. Kalau tidak salah di buku manual Abhidhamma bab kedua mungkin saya sudah mengupas juga mungkin ya itu ya. Nah, next slide. Akasawajita kasinesu, itu akasawajita kasina, dengan mengesampingkan kasina angkasa yang kinci kasina ngugate ladam ananta parikamang padama arupa. Jadi dengan meninggalkan angkasa ya, kasina angkasa, maka arupa jana yang pertama didapatkan. Seseorang mencapai arupa wacara jana yang pertama. Saya sudah memberikan penjelasannya, tolong itu terjemahannya. Setelah menyingkirkan kasina yang manapun, kecuali kasina, kecuali kasina angkasa, kecuali kasina angkasa, karena memang kasina angkasa itu tidak bisa disingkirkan, gitu ya. Angkasa ini tidak bisa disingkirkan, gitu. Makanya di situ ada kecuali kasina angkasa. Bagi yogi yang melakukan pendahuluan pada ruang angkasa, yaitu pada akasa, ini ketika dia mau mencapai akasa nencayatana kusala cita itu, atau kesadaran baik landasan angkasa tanpa batas, atau itu adalah nama lain dari kesadaran arupa jana yang pertama itu ya. Jadi bagi yogi yang melakukan pendahuluan pada ruang angkasa atau angkasa yang telah
Kenapa di sini ruang angkasa, nanti di yang atasnya kasina angkasa, semata-mata untuk membedakan saja, karena yang di atas itu akasa kasina begitu ya. Jadi untuk membedakan dengan itu saya gunakan istilah tambahan ruang angkasa gitu. Karena angkasa dan ruang itu sebenarnya memakai kata Pali yang sama. Kata akasa juga bisa diterjemahkan menjadi ruang ya, atau angkasa gitu. Yang telah diperoleh dengan kekuatan ketanpa batasannya ya, maka dia mengarahkan pada jana non materi yang pertama atau arupa jana yang pertama. Penjelasannya seperti ini. Oleh karena tidaklah mungkin untuk menyingkirkan kasina angkasa, maka dikatakan kecuali kasina angkasa. Kasina di sini adalah kasina yang menjadi padik baga nimita, itu yang dimaksudkan ya. Setelah menyingkirkan itu artinya setelah melepaskannya dengan jalan tidak memperhatikannya lagi. Ya, saya harap Anda masih ingat penjelasan saya juga di manual Abhidhamma yang pertama ketika membahas arupa wacara atau arupa cita ya, kesadaran lingkup non materi. Itu saya ingat, itu saya bahas baik itu di kelas atau mungkin di buku juga ya. Kemudian kalimat bagi yogi yang melakukan pendahuluan dan seterusnya dengan kekuatan ketanpa batasannya, artinya bagi yogi yang melakukan meditasi pendahuluan dengan mengacu pada ruang angkasa ya, setelah dia melampaui tanda pendahuluan ya, katakanlah tadi dikatakan ketika yogi ingin mencapai arupa wacara jana dengan objek awalnya adalah konsep makhluk-makhluk kan. Jadi ketika mencapai kesadaran jana yang keempat, ya, seseorang mempraktekkan UPK ini Brahma Wihara begitu, maka objeknya adalah konsep makhluk. Kalau dia ingin mencapai arupa wacara jana, maka konsep makhluknya itu harus disingkirkan. Ya, konsep makhluk, gambaran mental citra yang ada muncul di pintu batin itu harus disingkirkan gitu, sehingga pada saat disingkirkan yang tersisa hanyalah ruang angkasa yang kosong saja begitu, dan yogi akan fokus pada ruang angkasa yang kosong tadi. Dan ketika pancaniwarana berhasil ditekan, faktor jana berkembang dengan sempurna, maka dia dikatakan mencapai arupa wacara jana yang pertama gitu ya. Jadi kalimat setelah menyingkirkan artinya setelah melepaskannya dengan jalan tidak memperhatikannya. Tidak memperhatikan, kalau dalam konteks meditasi Brahma Wihara tadi, tidak memperhatikan konsep makhluk ya. Nah, bagi yogi yang melakukan pendahuluan, saya ulangi lagi, dengan kekuatan ketanpa batasannya, artinya bagi yogi yang melakukan pendahuluan dengan mengacu pada ruang angkasa, berkata di dalam hati seperti ini, ruang angkasa adalah tanpa batas, ruang angkasa adalah tanpa batas, gitu, sambil terus mengamati ruang angkasa yang muncul di pintu batinnya, dia berkata di dalam hati ya, ruang angkasa adalah tanpa batas, itu akasang anantang bahasa Palinya gitu. Terus diulang-ulang gitu. Akan tetapi tidak cukup hanya berkata ananta saja, bahkan Wibawinitika mengatakan tidak cukup kalau Anda hanya berkata tanpa batas gitu. Jadi dengan kata lain, guru yang menulis kitab Wibawini menyarankan kita untuk akasa ananta atau angkasa adalah tanpa batas, angkasa adalah tanpa batas gitu ya. Jadi tidak disarankan hanya untuk mengatakan ananta atau tanpa batas gitu. Dan Wibawinitika juga mengatakan bahwa hal yang sama juga diterapkan ketika yogi ingin mencapai kesadaran arupa yang lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran arupa wacara jana yang kedua, ketiga, dan yang tertinggi adalah yang keempat. Baik, saya rasa kita cukupkan dulu kelasnya sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Anumodana Bante atas penjelasannya yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan kembali membacakan topik sesi tanya jawab. Kami mengajak kaum kita untuk
tanda raise hand bagi yang ingin bertanya, di mana fitur ini ada di bagian komputer, bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian titik 3 bagi yang menggunakan handphone. Terus yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian yang diperbolehkan bertanya akan diambil oleh host, dan kami harapkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kota atau negara yang domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Jadi supaya memberikan kesempatan kepada semua kalian yang bertanya, kami juga memohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan pertanyaan nama dan kota. Ya, apakah sudah ada dapatkan giliran? Kami persilahkan kepada kalian untuk raise hand bagi yang ingin bertanya. Ya, kesempatan pertama kami berikan kepada saudara Teddy. Silakan untuk bertanya. Baik, Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya Bante. Iya. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, jika tadi Bante berbicara tentang Brahma Wihara, nah untuk kita yang baru awam, apakah kita masih perlu menjalankan Brahma Wihara, atau jika kita sudah mencapai tingkat kemampuan, maka kita bisa meninggalkan Brahma Wihara tersebut Bante? Gitu. Artinya ya untuk pertama misalnya kita yang seperti biasa kita tetap melaksanakan Brahma Wihara, tapi saat kita udah mapan, udah kemampuan batin kita udah lebih bagus lagi, lebih baik lagi, maka kita sudah mulai bisa meninggalkan dan objek tersebut, begitu Bante. Itu pertanyaan pertama. Ya. Atau langsung lanjutkan pertanyaan keduanya Bante? Iya, langsung saja. Baik. Pertanyaan kedua Bante, saya bagaimana solusi dari Bante jika kan saya belum pernah menjalani masa mencapai tingkat jana, maka saya kurang paham bagaimana konsep-konsep yang diberikan oleh Bante tadi. Maka apa solusi dari Bante sehingga saya bisa segera gitu bisa segera bisa mencapai tingkat jana dalam bermeditasi. Baik. Mungkin yang kedua saya jawab dulu ya. Kalau ada banyak cerita-cerita inspiratif sih sebenarnya. Intinya untuk bermeditasi Anda membutuhkan komitmen, ya, komitmen waktu, komitmen dari tekadnya yang kuat dan lain sebagainya. Tanpa itu ya tidak akan bisa, ya. Memang seperti itu, gitu. Jadi dengan kata lain, Anda benar-benar harus menyediakan waktu yang cukup panjang untuk retret, gitu, ya. Banyak cerita-cerita yang inspiratif. Salah satunya misalkan cerita tentang suami istri di Singapura itu yang saya pernah ceritakan, ya. Mereka beruntung karena mereka tidak punya anak dan dua-duanya Buddhis. Kemudian mereka sepakat untuk meskipun masih muda, cukup muda, ini pasangan suami istri yang masih muda, kemudian ini dua-duanya orang Singapura, dia melepaskan quit dari pekerjaannya dan pergi ke Myanmar. Dua suami istri ini retret bertahun-tahun gitu. Bahkan ketika saya tinggal di sana 2008 sampai 2011 itu, sampai saya meninggalkan Singapura saja 2011-2012 mungkin itu mereka belum kembali, dan saya sudah mendengar bahwa dua-duanya sudah selesai semua jana. Nah, itu inspiratif itu. Itu cerita itu berkembang di Singapura. Pasangan suami istri ini sukses mencapai jana. Makanya mudah-mudahan dia sudah menjadi Arya, ya, minimal dengan mencapai Sotapati Magga dan Pala itu, ya. Nah, karena udah sejak 2011 kan, minim paling tidak kan. Jadi mudah-mudahan dia sudah mereka berdua menjadi atau berhasil mencapai jalan dan buah gitu. Ada juga banyak cerita saya banyak cerita, banyak anak muda umur mungkin di bawah 30 gitu, setelah lulus kuliah kemudian
dia tahu orang Indonesia gitu, dia langsung pergi ke Myanmar gitu ya. Bahkan ketika pergi itu yang bersangkutan sempat menemui saya gitu. Pada saat itu mungkin umur 25, 26. Ada beberapa pemuda-pemuda yang saya tahu begitu, dia benar-benar meninggalkan pekerjaannya dan kemudian ke Myanmar gitu ya. Untuk yang ini saya tidak mendengar hasilnya begitu, bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan juga mereka berhasil dengan baik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi membutuhkan komitmen gitu. Tidak bisa tidak gitu ya. Nah, kalau sebagai umat rumah tangga yang mempunyai banyak obligasi, punya kewajiban, banyak tugas, kemudian apalagi sudah berumah tangga, lalu bagaimana? Itu tadi sering yang saya sampaikan kepada umat-umat murid-murid di DBS, setiap tahun minimal harus 1 kali retret lah, 10 hari. Itu harus gitu ya. Jadi kenapa? Apakah bisa diharapkan mencapai jana? Mungkin sulit. Ya 10 hari itu sulit, meskipun saya juga mendengar cerita bukan orang Indonesia ya, cerita orang luar negeri yang meditasi dalam waktu seminggu mencapai jana juga ada gitu. Tapi rata-rata boleh dikatakan itu sulit untuk mencapai 10 hari mencapai jana, kecuali memang Anda itu paraminya sudah sangat matang begitu ya. Tapi apapun itu juga, retret itu tidak sia-sia. Katakanlah meskipun retret yang bersangkutan atau Anda nilai tidak berhasil, itu pun bukanlah sesuatu yang sia-sia, karena Anda sedang berjuang untuk mengembangkan, memperkuat otot-otot parami Anda, memperkuat cetasika yang indah, yang seperti perhatian penuh, konsentrasi, kebijaksanaan dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, harusnya kalau menurut saya ya, zaman-zaman sekarang ini lebih zaman-zaman yang menguntungkan tahun-tahun ini gitu ya. Kenapa? Karena dunia udah menjadi semakin terbuka ya, sehingga informasi-informasi tentang guru-guru yang bagus itu bisa didapatkan dengan mudah. Dan ini, kondisi seperti ini sangat berbeda dengan kondisi ketika saya pertama kali mengenal ajaran Buddha. Informasinya itu sangat terbatas gitu ya. Informasinya sangat terbatas. Pada waktu itu internet juga belum seperti sekarang gitu ya. Bahkan awal-awal mengenal itu saya lupa. Saya nggak bergaul dengan internet tahun 90-an itu. Ya, saya lupa, tapi informasi tidak seterbuka sekarang gitu. Sehingga itulah mengapa setahu saya ya guru yang bagus itu ya hanya 1 Bante saja pada waktu itu, yang Anda bisa lihat mungkin di sejarah kehidupan masa lalu saya gitu. Dan saya pengen mencari 1 Bante ini sampai harus pergi ke luar negeri, ke Thailand gitu ya. Nah, makanya saya katakan zaman sekarang menguntungkan. Anda bisa memilih guru-guru yang bagus. Nah, tapi tetap saja saran saya, pilihlah guru yang kualifikasinya jelas gitu ya. Kualifikasinya jelas. Makanya kalau di DBS saya sering memberikan perumpamaan. Kalau Anda sakit, Anda ingin ke dokter, Anda harus cek dokternya ini benar-benar sudah pernah kuliah kedokteran enggak gitu. Sudah pernah praktek beneran enggak? Kalau dokter kan begitu kan, setelah teorinya selesai dia praktek kan. Ya itu harus dicek gitu, karena kalau dokter Anda sakit, Anda ingin ke dokter dan Anda tidak cek, Anda tidak akan tahu. Dan ternyata ini, maaf ya, saya tidak ini hanya perumpamaan saja, bukan untuk mendiskreditkan profesi dokter, bukan, tapi ini hanya perumpamaan saja untuk menggambarkan poin saya gitu. Kalau Anda sakit, Anda ke dokter, Anda tidak cek, dokter itu ternyata nggak pernah kuliah, kan repot ya, nggak pernah kuliah, nggak pernah praktek ya. Kalau kedokteran begitu kan, kalau nggak pernah kuliah, kalau prakteknya kan setelah kuliah, setelah teorinya itu matang gitu ya, kira-kira begitu kan. Jadi seperti itu. Nah, dan zaman sekarang mudah sekali untuk mencari guru yang benar-benar qualified, itu mudah sekali karena informasinya terbuka kok ya, tidak seperti zaman dulu begitu. Itu saran saya. Jadi kalau Anda ingin mencapainya, Anda harus retret dan komitmen waktu yang semakin panjang semakin bagus itu ya.
saya sangat mendorong siapapun untuk retret karena kehidupan ini terlalu berharga, jangan disia-siakan gitu ya. Jangan terus hanya mengejar keduniawian saja karena dunia itu ya kayak begitu itu. Ya, itu bukan tujuan utama kita sesungguhnya dunia ini gitu. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi tentang Brahma Wihara ya, ketika masih awal apakah harus berlatih, nanti setelah menjadi ahli boleh ditinggalkan? Tidak sih, tidak ya. Kalau bagi Anda yang di dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, sangat bagus juga kalau hanya mengulang kata-kata, misalkan sapi sata bawantu suki tata sapi sata, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, duka mucantu, dan seterusnya diucapkan berulang-ulang pun cukup bagus. Di dalam kehidupan sehari-hari ini minimal kita teringat terus bahwa sesungguhnya lebih baik mengharapkan semua makhluk bahagia, lebih baik mengharapkan semua makhluk itu bebas dari penderitaan, dan seterusnya juga mengembangkan mudita dan upeka ya, daripada kita bermusuhan dengan makhluk, dengan manusia, dengan teman kita. Karena ketika kita tidak kehilangan meta karuna mudita upeka kita, besar kemungkinan batin kita akan yang mengalir adalah akusala cita atau kesadaran-kesadaran yang tidak baik, atau dengan bahasa sehari-harinya kilesa akan mudah muncul gitu. Jadi dengan terus mengulang-ulang kalimat sapi sata bawantu sukitata, sapi sata duka mucantu dan seterusnya, maka kita menjaga batin ini untuk tetap indah, bebas dari kilesa, dan kita seperti seolah-olah terus-menerus diingatkan bahwa tujuan kita hidup itu tidak untuk berkonflik dengan orang lain, tetapi mengharapkan orang lain itu bahagia. Tidak untuk mengharapkan orang lain itu menderita, tetapi mengharapkan orang lain itu bebas dari penderitaan. Dan kalau pikiran Anda sudah semakin terampil di dalam kalimat-kalimat seperti ini, akan terjadi secara otomatis. Ketika Anda melihat semut pun, maka keinginan untuk bertindak secara serampangan dan ceroboh yang memungkinkan berisiko pada nyawa semut itu pun akan tertahan gitu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari pun bagus untuk dipraktekkan, meskipun kalau Anda ingin mencapai jhana maka tidak bisa dengan cara seperti itu tadi begitu ya. Jadi Anda harus bermeditasi ya. Nah, ketika Anda bermeditasi sudah mencapai jhana, pada saat itu Anda akan merasakan bahwa kualitas batin Anda sangat berbeda begitu ya. Tetapi selama pudujana ya, selama seseorang itu adalah pudujana, artinya masih mempunyai semua kilesa, semuanya punya begitu ya, maka pencapaian batin yang murni seperti itu tadi hanya sementara itu ya, hanya sementara saja. Ketika kekuatan jhana Brahma Wiharanya itu lenyap, maka batin bisa jadi kembali lagi ke akusala cita lagi, atau kesadaran yang tidak baik itu ya. Bagus kalau yang bersangkutan bisa mempertahankan batinnya untuk tetap mahakusala, terus itu bagus ya. Tapi kalau pudujana kan susah gitu ya. Nah, apakah hal ini berlaku bagi pudujana saja? Tidak, saya rasa ya. Saya rasa bagi sotapana, sakadagami masih memerlukan itu. Kalau bagi anagami dan arahat, biasanya kalau yang sudah terampil menguasai semua jana, mereka akan masuk ke dalam palak samapati gitu ya, untuk membebaskan kehidupannya dari beban-beban pancakanda 5 agregat, yaitu ya baik beban tubuh jasmani maupun juga beban nama kandanya, agregat mental dirinya sendiri itu ya. Jadi bahkan seorang anagami dan arahat pun juga masih perlu melepaskan beban-beban gitu. Beliau sudah tidak mempunyai beban berupa kilesa, tetapi masih mempunyai beban berupa 5 agregat. Ya, si arahat itu masih mempunyai beban berupa 5 agregat. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Untuk berikutnya, kami berikan kesempatan kepada Ci Ali untuk bertanya. Silakan, Ci. Dari Bante. Nanti Ali mau tanya, tadi kan ada menyebut bahwa tanda serupa didapatkan di dalam 22 subjek meditasi. Bukannya untuk bisa pencapaian rupa wacara
jana itu bisa dengan 26 subjek meditasi ya Bante, termasuk yang 4 Brahma Wihara itu. 22 ya? Iya, di syair yang 34 kan bilangnya demikianlah tanda serupa didapatkan di dalam 22 subjek meditasi, di dalam Kasinatana dan lain-lain. Memang di syair 35 ada dijelaskan lebih jauh lagi apamanya itu eksis di dalam konsep. Tapi kan apamanya kan juga bisa ini ya Bante, pencapaian rupa wacara jana ya. Apakah nimitanya itu tidak disebut patibaga nimita atau bagaimana Bante? Saya baca lagi di syair berapa? Syair yang ke-34 Bante. 34 ya? Iya. Jadi demikianlah tanda serupa didapatkan di dalam 22 subjek meditasi, di dalam Kasinatana dan lain-lain. Kemudian yang 35-nya lebih jauh lagi, ketanpa batasan eksis di dalam konsep-konsep tentang makhluk ya. Terus pertanyaannya? Maksudnya kan sebenarnya yang bisa mencapai maksudnya nimita yang bisa maksudnya Aling, nimita yang bisa kita pakai untuk pencapaian absorpsi itu kan ada 26, maksudnya 26 objek meditasi kan ya Bante. Maksudnya Brahma Wihara ini kan termasuk ikut juga kan? Brahma Wihara termasuk apa? Bisa mencapai rupa wacara jana Bante. Oh iya. Di kelas lalu sudah dipelajari kan? Iya, tapi maksudnya nimita yang dipakai ini konsepnya makhluk ini apakah tidak disebut patibaga nimita gitu maksudnya? Oh, I see. Harusnya itu disebut patibaga nimita. Objek dari jananya adalah patibaga nimita. Karena semua objek jana itu adalah patibaga nimita, hanya patibaga nimitanya berupa konsep makhluk. Oh, iya. Nah, gitu. Ya, patibaga nimitanya berupa konsep makhluk ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin si yogi akan melihat makhluk dalam wajahnya yang terang benderang dan seterusnya begitu. Nah, itulah patibaga nimita gitu. Karena tadi sudah gitu. Jadi ketika katakanlah seseorang mengembangkan meta itu kan pertama dia mengembangkan ke dirinya sendiri gitu. Ya kan? Ya, jadi pada saat itu dia akan memanggil wajahnya sendiri gitu. Dan mungkin kalau dia itu masih baru pemula akan terkejut pada awalnya, kok wajah dia kok jadi cemerlang seperti ini, padahal aslinya kan ada bekas jerawat dan lain sebagainya gitu. Tapi di pintu batinnya itu tidak terlihat sebagai jerawat, bekas-bekasnya itu tidak terlihat. Sangat bersih begitu, sangat bersih. Bahkan cacat-cacat yang lainnya pun kayak bekas luka atau apa itu tidak kelihatan. Gitu. Makanya pada awal-awalnya mungkin bisa jadi yogi itu akan kayak semacam terasa kaget gitu melihat bayangan dari wajahnya sendiri gitu. Ya itulah yang disebut kalau dia bisa mapan stabil di situ dan pancaniwarana berhasil ditekan, faktor jana semua muncul, ya dia mencapai jana yang pertama. Ya, itu patibaga nimitanya. Ya, baik Bante. Berarti yang untuk yang syair yang 34 tadi, yang 22 itu memang mengeksklud yang tadi yang 4 apamanya itu ya Bante. Mungkin, oke. Ya, mungkin karena yang satunya adalah konsep-konsep yang sudah jelas tadi. Kalau yang ini konsep spesial mungkin ya, konsep tentang makhluk begitu ya. Oh. Ya, kan kalau yang lainnya tidak dianggap sama gitu. Itu adalah patibaga nimita yang bukan makhluk. Jadi ini mungkin dibedakan seperti itu. Saya juga kemarin juga sempat terpikir sih kenapa Wibawinidika juga tidak menguraikan yang 22 itu udah ya kemarin ya, belum ya. Kalau memang pada yang tidak paham 22 yang mana, mungkin saya sarankan untuk melihat bukunya Biku Bodhi. Sepertinya ada di tabel-tabelnya itu ada. A Comprehensive Manual of Abhidhamma. Itu seingat saya dulu waktu belajar di Myanmar itu lengkap tabel-tabelnya. Kalau nggak salah itu tabelnya dari Sayadaw U Silananda. Oh, baik Bante. Itu udah terjawab belum, Aling? Iya, nanti saya cek lagi Bante. Sudah Bante. Sudah ya, oke.
Bante, Ya, satu lagi Bante, ya. yang tentang awajana wasita Bante. Itu sebenarnya awajana wasita dan pacawekana itu apakah sama Bante? Cuman ini pacawekananya hanya disempurnakan begitu ya Bante? Agak terputus-putus. Oh ya, apakah awajana wasita dan pacawekana wasita itu apakah sama Bante? Hanya pacawekana wasita itu adalah awajana wasita yang disempurnakan seperti itu ya Bante? Oh iya, oke. Jadi begini, kalau awajana wasita itu kan di tahapan awal dilatih untuk melihat faktor jana satu persatu begitu, ya. Kalau pacawekana itu bahkan itu adalah keadaan yang lebih terampil, ya. Makanya tadi di Wibawini ya dikatakan bahwa ini disempurnakan oleh awajana wasita. Jadi memang mirip tapi kemampuannya yang berbeda gitu. Jadi ketika sampai di pacawekana itu memang batin itu menjadi sudah sedemikian terampilnya sehingga bisa mengamati faktor jana itu dengan cepat sekali begitu. Kalau di awajana wasita itu biasanya mungkin yogi bisa mengamati witaka, dia berhasil mengamati gitu. Tetapi ketika dia mau mengamati wicara dia nggak bisa. Gitu ya. Nanti mungkin witaka wicara bisa diamati, dia pitiknya gagal lagi gitu ya. Atau dari 5 jana katakanlah dia sedang berada di dalam jana yang pertama, kemudian keluar dari jana yang pertama, mengamati 5 faktor jana hanya mampu melihat 3 faktor jana seperti itu tadi gitu. Dan itu tidak terjadi di pacawekana. Tidak terjadi. Ya, makanya benar tadi di Wibawini dikatakan bagus sekali ya. Saya juga senang dengan kalimat di Wibawini tadi bahwa pacawekana itu disempurnakan oleh awajana wasita. Terus Bante yang di awajana wasita itu kan dibilangnya maksudnya dengan tidak lebih dari 4 atau 5 jawana dan beberapa bawangga. Itu apakah maksudnya di satu manodwarawiti atau beberapa manodwarawiti gitu maksudnya Bante? Kalimatnya tadi di setiap objek yang berkenaan dengan 5 faktor jana dengan tidak lebih dari 4 atau 5 jawana dan beberapa bawangga. Saya baca lagi ya. Kemampuan untuk mengarahkan ke faktor jana secara berurutan yang tanpa jeda dengan kemunculan pengarahan di setiap objek yang berkenaan dengan 5 faktor jana dengan tidak lebih dari 4 atau 5 jawana dan beberapa bawangga. Pertanyaannya apa? Iya, apakah maksudnya 4 dan atau 5 jawana dan beberapa bawangga ini di satu manodwarawiti atau beberapa manodwarawiti maksudnya gitu Bante? Oh, I see. Saya rasa 1 jawana itu 1 proses kognitif. Oh iya. Ya, 1 jawana itu 1 proses kognitif sehingga 4 jawana itu ya 4 proses kognitif. Ya, baik Bante. Ya. Ya, terima kasih Bante. Oke. Ya, bagus. Ya, ada lagi yang lain? Ya, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Supriyanto. Kami persilakan untuk bertanya. Lu tanya. Iya. Pandami Bante. Ya, Pak. Mau tanya Bante, itu meditasi meta bawana waktu mencapai jana patibaga nimitanya adalah konsep maksud hidup. Jadi itu bisa wajah kita keluar di depan mata kita, di depan kita kan. Mau tanya Bante, jadi yang keluar, yang wajah itu keluar di depan kita itu merupakan apa ya Bante? Itu konsep apa ya? Apa nama rupa? Berarti rupa ya Pak ya? Bante. Jadi muka yang keluar dari depan kita itu berarti konsep rupa ya Bante ya? Ada nama rupa gitu lah. Jadi mohon Oke. Anda agak terputus atau kurang begitu jelas, tapi saya kira-kira menangkap maksud pertanyaannya. Satu yang harus saya klarifikasi, bukan tampak di depan kita, dia munculnya di pintu batin. Ya,
tidak di depan ini, jadi di depan wajah kita begitu ya. Nah, satu itu, kedua tentang konsep tadi ya, kalau saya tidak salah pertanyaan Anda apa itu, apakah itu konsep nama dan rupa atau tidak? Enggak, dia konsep, dia itu benar-benar konsep yang muncul dari kekuatan dari satu persepsi gitu ya. Persepsinya sudah sangat kuat, tapi karena ya juga juga karena kekuatan dari konsentrasinya juga begitu. Jadi dia tidak bisa juga disebut sebagai konsep nama, konsep rupa. Dia ya konsep. Konsep itu adalah sesuatu yang sesungguhnya dia itu tidak ada, dia hanyalah hasil konstruksi dari pikiran, kira-kira kan begitu ya. Jadi karena kekuatan dari pengembangan batinnya, kekuatan dari konsentrasinya ya, kalau konsentrasinya berkembang ketika kesadaran jana katakanlah upacara samadinya muncul, konsentrasi tidak muncul sendirian, ada persepsi di sana. Jadi persepsi juga bermain penting untuk kemunculan objek ini gitu. Begitu Pak. Jadi tidak bisa disebut sebagai konsep nama rupa. Itu hanya ciptaan pikiran saja Pak. Kalau yang objek konsep makhluk tadi. Oh, bukannya kita wajah itu muncul di pintu batin itu merupakan rupa yang muncul itu, karena itu kan kan mungkin konsentrasi kita cita kan yang maaf, oke. Mungkin definisi rupanya yang kita berbeda. Kalau rupa itu saya anggap itu yang 28 rupa itu Pak, yang di buku saya yang jilid 6 gitu. Tapi kalau rupa itu wajah, iya memang bisa kayak melihat wajah diri sendiri, rupa diri sendiri, tapi dia bukan realitas hakiki, dia hanyalah ciptaan pikiran. Kalau definisi saya rupa itu 28 rupa itu Pak, yang di buku 6. Jadi itu bukan bukan bagian dari 28 rupa, ya, bukan bagian dari elemen tanah, air, api, angin gitu, tapi dia hanyalah konstruksi atau ciptaan dari pikiran aja. Gitu. Ya berarti masih konsep ya Bante Iya, ya. ya, makanya dia konsep. Kalau Bapak ingin jelas perbedaan konsep dan paramata hakiki, saya sarankan membaca buku manual Abhidhamma yang pertama. Tentang kesadaran, kalau nggak salah seingat saya mengupas perbedaan konsep dan realitas hakiki. Ya Pak, bagus Pak, di buku manual Abhidhamma yang pertama itu saya waktu itu banyak bercerita ya saya. Karena memang waktu itu saya pikir ini buku pertama, jadi saya harus mempersiapkan murid-murid supaya makin tertarik gitu, mencoba untuk menginspirasi murid-murid gitu. Gitu Pak. Terima kasih Bante. Sama-sama. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kepada Saudari Aris Arifah. Silakan untuk bertanya. Terima kasih Bante, salam hormat. Ya. Saya Aries dari Jakarta, Bante. Ya. Terima kasih. Bante, semua dari Patigaha Nimitta itu adalah konsep ya Bante. Dan saat melewati ruang angkasa, itu pun masih bisa dibilang itu masih konsep ya Bante ya. Semua Patigaha Nimitta maksud saya di sini. Ya, semua. Kemudian dan saat melewati ruang angkasa untuk semua objek itu, ruang angkasa sendiri pun itu masih konsep ya Bante. Iya. Ya. Terus kemudian Bante, saat kita udah mencapai misalnya di Patigaha Nimitta, kemudian sudah mulai terserap di sama-samadhi Bante, namun belum bisa untuk aditana atau utana, belum bisa ke sana. Apakah bisa Bante saat kita sudah mulai di sama-samadhi, saat kita benar-benar merasa terserap itu, kita merubah Bante, maksud saya ke rupa, kita mengamati rupa yang 28 bagian itu, maksud saya keluar dari konsep ke paramita dhamma, mencoba untuk ke sana, apakah boleh Bante? Meskipun kita belum bisa aditana ataupun dan wutana Bante. Iya,
tidak dianjurkan. Pertama dulu saya sampaikan dulu, semua objek dari samatha bhavana atau meditasi samatha itu konsep. Tadi tentang angkasa tadi memang harus dijelaskan dengan lebih rinci lagi, tetapi saya rasa saya lebih baik menyarankan membaca buku manual Abhidhamma yang pertama tentang arupa wacara cita, begitu ya. Di sana saya sudah menjelaskan ada objek jana dan objek yang ditinggalkan, begitu. Nah, tentang yang poin yang kedua, tidak dianjurkan bagi yogi untuk buru-buru berwipasana sebelum menguasai jananya, begitu. Bahkan guru-guru akan selalu meminta ketika yogi sudah mencapai jana yang pertama, dia akan diajarkan untuk terus menguasai jana yang pertama, untuk kemudian naik lagi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai arupa wacara jana mungkin gitu, atau minimal sampai rupa wacara jana saja. Nah, kenapa demikian? Karena kalau yogi itu terburu-buru ketika katakanlah sudah mencapai rupa wacara jana yang pertama dan dia tidak mempraktekkan pancawasita atau 5 penguasaan itu tadi, dan dia kemudian buru-buru berwipasana, maka itu berisiko tinggi. Risikonya adalah dia akan kehilangan jananya gitu, karena memang dia belum ahli gitu ya, kehilangan jananya, sehingga untuk meditasi yang sesi berikutnya mungkin dia gagal terus untuk mencapai ke dalam jana. Oleh karena itulah biasanya guru akan menganjurkan para yoginya untuk melatih 5 wasita yang tadi saya sudah sampaikan. Itu seperti perumpamaannya seperti seolah-olah mengunci jananya supaya tidak hilang, begitu. Baru setelah 5 wasita itu dikuasai dan dia terampil di dalam jana yang pertama, maka guru akan mengizinkan untuk melatih jana yang kedua, dan kemudian ketika dia mencapai jana yang kedua dengan cara yang sama lagi, dikuasai dulu melalui 5 wasita. Kalau sudah dikuasai, sudah terampil, baru naik ke jana yang ketiga gitu. Dan kalau sudah masuk ke rupa wacara jana yang keempat dalam konsep Sutanta atau kelima dalam konsep Abhidhamma, dan dia sudah terampil di sana, biasanya guru akan mengizinkan untuk berwipasana juga. Mungkin tidak harus sampai ke arupa wacara jana begitu ya. Meskipun ada banyak guru juga yang mengajarkan untuk diteruskan ke arupa wacara jana, tetapi ada guru yang mengatakan dengan rupa wacara jana kemudian kalau sudah terampil itu tadi semua, kemudian dia bisa mengamati nama dan rupa. Dengan prosedur-prosedur yang seperti itu, maka jana yang bersangkutan tidak hilang. Karena banyak kejadian seorang yogi kehilangan jana, ya. Baik itu karena banyak sebab. Satu, karena kurang dilatih, ya. Karena kesibukan dan lain sebagainya, akhirnya kurang dilatih sehingga dia bisa kehilangan jana, atau karena tadi buru-buru, ya, belum melatih 5 wasita, dia buru-buru ingin masuk ke jana yang lebih tinggi, maka jananya bisa hilang gitu, dan itu bisa seumur hidup juga hilang, atau karena pelanggaran-pelanggaran sila. Ya, karena pelanggaran sila yang berat, misalkan seorang biku melanggar sila parajika, maka dia akan kehilangan jananya gitu. Ya, jadi itu sebab-sebabnya. Oleh karena itulah yogi benar-benar, dan itulah mengapa mempunyai guru yang kompeten itu perlu. Mempunyai guru yang kompeten itu sangat-sangat perlu. Itu wajib mempunyai guru semacam itu. Baik, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih banyak, salam hormat Bante. Terima kasih Bante untuk penjelasannya. Kami kembali mengajak Kanamita, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Masih memiliki waktu kurang lebih dari 10 menit. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, apakah mungkin kita akhiri sampai di sini, Bante? Ya, baik. Baik. Kalau begitu, selanjutnya kita akan lakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda bergabung digital dengan scan QR yang ada di layar Anda saat ini, atau juga bisa dengan transfer rekening BCA Yayasan Dhamma Wihara dengan kode 01 di akhir. Barcode QRS ini pun bisa difoto dan di-save di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami
Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang perdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana para. Anumodana kami ucapkan kepada kalian kita semuanya. Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan kembang jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali. Baik, ikuti saya. Idame punyang, idame punyang, asawakaya wahang, asawakaya wahang, odu, idame punyang, idame punyang, nibbanasa, nibbanasa, ajayo, ajayo, odu, mama punya bagang, mama punya bagang, sabak satanang, sabak satanang, bajemi, bajemi, tesabe, tesabe, mesamang, mesamang, punya bagang, punya bagang, labantu, labantu, sadu, sadu. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih Bante atas dapat desana dan bimbingannya pagi ini. Sama-sama. Mari kita tetap semua beranjali sambil berucap. Anumodana Bante. Dana Bante. Semoga Bante sehat selalu. Salam hormat Bante. Terima kasih. Bante. Anumodana Bante.
Terima kasih. Demikianlah kelas Abhidhamma DBS online pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, di mana kali ini Bante akan membahas khotbah di Dewa Daha atau Dewa Daha Sutta, di mana kami mengajak Kalimita untuk ikut hadir yang di kelas yang kita ketahui seperti biasa melalui live streaming YouTube yang akan mulai pada pukul 8.30 sampai dengan waktu 11 waktu Indonesia Barat. Untuk berikutnya, bagi Kalimita yang ingin ikut berdana buku manual Abhidhamma bab ke-7 volume kedua dengan judul kategori-kategori, kami memberikan kesempatan kepada Kalimita untuk berdana dengan kode 23 batas akhir 25 Oktober 2020. Selanjutnya, DBS yang akan mencetak ulang kembali buku manual Abhidhamma bab ketiga dengan judul Sarbaneka edisi kedua yang diperbaharui. Dengan ini kami mengajak Kalimita untuk ikut berdana buku dengan kode 43 batas akhir 29 November 2020. Berikutnya telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha edisi yang kedua yang diperbaharui, dan bagi Kalimita yang berminat untuk memiliki buku tersebut bisa menghubungi sekretariat DBS di 0813-8700-3600 atau langsung melalui tautan di bit.ly/DBS Book. Selanjutnya, hampir 5 tahun DBS telah berkarya dan harapan kami pasti manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak umat Buddha di pelosok Nusantara. Oleh karena itu, kami akan selalu mengajak Kalimita untuk bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Nugaha, dengan membantu operasional DBS. Kami juga memberikan kemudahan cara berdana bagi Anda dan seluruh keluarga semuanya dalam mendukung kesinambungan Dhamma dan memperkukuh Dhamma di Nusantara dengan berdana melalui GoPay dan dengan kode yang diantaranya sebagai berikut, yaitu 00 untuk keperluan operasional DBS, 01 untuk keperluan Sangga, 02 untuk pendidikan Samanera dan Sayalai, 03 untuk penerbitan buku, 08 untuk tawaradana, dan 10 untuk perpustakaan. Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS kami lainnya, kami kembali mengajak Kalimita untuk bergabung dalam WA Group Komunitas Buddha Sasana Nugaha DBS yang sudah mencapai grup yang kelima. Ya, Kalimita bisa join ke grup WA ini melalui tautan yang ada di layar Anda atau dengan scan langsung QR code yang ada di layar Anda saat ini. Kami akan selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, buku-buku yang bisa Anda pesan, dan penggalangan dana buku lain-lainnya. Terakhir, jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, serta Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS. Bagi Kalimita yang belum mengikuti channel ini, dapat segera klik bagian subscribe YouTube kanal DBS dan klik loncengnya supaya selalu mendapatkan video terupdate serta bisa mendengarkan kumpulan Dhamma Desana Bante Keminda. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas online DBS berikutnya. Sukhi Hontu Kalimita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.